Waalaikumsalam Yes. warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Untuk kali ini merupakan presentasi sidang proposal skripsi dari Mas Syahdan Filsafan dengan judul Rancang Bangun Aplikasi Training Online untuk Perusahaan Delta Sinergi Prima dengan metode Learning Management System. Kepada Mas Syahdan Filsafan, dipersilakan. Udah, silakan. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Rizky atas waktunya dan Pak Fajar, Pak Firman, Pak Istas, dan Bu Rizky telah menyempatkan waktunya untuk mengikuti sidang proposal skripsi saya. Pada kali ini saya ingin presentasi tentang proposal skripsi yang berjudul tentang rancang bangun aplikasi training online untuk perusahaan PT Delta Sinergi Prima dengan metode Learning Management System. Next. Nah, latar belakang proposal skripsi saya itu yang pertama SDM. SDM adalah sumber daya manusia. Sumber daya manusia merupakan aset penting bagi perusahaan. Sehingga aset penting itu harus di training lebih baik lagi. Nah, PT Delta Sinergi Prima sendiri adalah perusahaan di bidang konsultan dan training manajemen bisnis. Yang ketiga yaitu penelitian sebelumnya. Penelitian sebelumnya saya sudah melihat yaitu aplikasi e-learning web di SMA Negeri 62 Jakarta oleh Renaldi. Di sini dia mengatakan bahwa aplikasi e-learning itu dapat membantu kinerja dari guru dan siswa itu menjadi lebih baik lagi, dan sehingga pada saat jauh guru dan siswa itu tetap bisa berkomunikasi dengan baik, sehingga muncullah ide aplikasi training online. Oleh karena itu, PNT ingin membuat aplikasi training online untuk PT Delta Sinergi Prima agar PT Delta Sinergi Prima dapat menjangkau calon kliennya lebih baik lagi. Di lain sisi juga ada pandemik dari COVID-19 itu sendiri, yaitu banyak perusahaan-perusahaan yang menghentikan bisnis atau usahanya secara tiba-tiba karena pandemik ini. Yang kedua yaitu adanya himbauan dari pemerintah untuk tetap berada di rumah. Yang ketiga yaitu menggunakan masker hingga adanya social distancing dan larangan berkumpul dalam jumlah besar, menjadikan banyak perusahaan beralih dan menjalankan usahanya secara dalam jaringan atau dalam bentuk digital. Next. Tujuan dari penelitian ini yaitu 1. Untuk merancang dan membangun aplikasi pelatihan online agar PT Delta Sinergi Prima dapat menjangkau kliennya lebih baik lagi. Yang kedua yaitu mengimplementasikan aplikasi pelatihan online pada PT Delta Sinergi Prima. Selanjutnya yaitu ada rumusan masalah. Berdasarkan latar belakang di atas, saya mengambil beberapa rumusan masalah, yaitu 1. Bagaimana pengembangan sistem pelatihan online yang memudahkan PT Delta Sinergi Prima. Yang kedua yaitu apakah pengembangan sistem pelatihan online ini dapat memudahkan pelanggan. Next. Selanjutnya yaitu adalah manfaat penelitian. Untuk manfaat penelitian dari penelitian ini yaitu 1 adalah sebuah aplikasi yang dapat bermanfaat dan dapat digunakan dengan baik oleh PT Delta Sinergi Prima. Yang kedua yaitu calon pelanggan tidak perlu lagi datang ke tempat pelatihan dan mengeluarkan biaya lebih untuk mempersiapkan biaya akomodasi. Karena di PT Delta Sinergi Prima sendiri itu pelanggannya tidak hanya berada di Jawa Timur, ada yang dari Surabaya, ada yang dari Jawa Tengah, ada yang dari Yogyakarta, Jakarta juga banyak. Jadi nggak mungkin kalau misalkan semuanya itu harus dikumpulkan pada satu tempat. Jadi apalagi ini kan ada COVID juga, jadi nggak bisa menjangkau kliennya lebih dekat. Sehingga akhirnya butuhlah sebuah aplikasi training online agar dapat menjangkau klien lebih baik lagi. Nah, penelitian terdahulu atau studi literatur saya sudah membaca beberapa artikel. Yang pertama yaitu dari Raden Nur Sawabit pada tahun 2010. Dia membuat aplikasi dengan judul pembuatan aplikasi e-learning di Pondok Pesantren Darul Kholam. Dan dia menghasilkan sebuah pembelajaran baru di pondok pesantren yang memudahkan siswa untuk mengakses mata pelajaran dan juga memperoleh hasil seputar nilai. Yang kedua yaitu oleh Renaldi dengan judul aplikasi learning berbasis web di SMA Negeri 61 Jakarta.
yang menghasilkan mempermudah interaksi serta komunikasi antara guru dan para siswa terlebih di luar waktu KBM atau kegiatan belajar mengajar. Yang terakhir yaitu oleh Riksa Ramdhani dengan judul Analisis dan Perancangan Sistem E-Learning pada SMA 1 Bogor yang menghasilkan sebuah aplikasi e-learning yang dapat membantu pengajar atau guru dalam proses belajar mengajar yang tidak dibatasi oleh ruang dan waktu. Selanjutnya berikut adalah timeline pengerjaan skripsi saya. Yang pertama pada bulan Februari yaitu studi literatur dan studi lapangan. Nah, studi literatur ini saya lakukan untuk mengumpulkan data-data yang dibutuhkan untuk mengerjakan proses skripsi saya. Nah, untuk studi lapangannya, kemarin saya sempat ikut salah satu pelatihan yang diadakan di Yogyakarta. Di situ saya melihat proses pelatihan dari persiapan, pada training, dan sesudah training bagaimana. Yang kedua yaitu pada bulan Maret ini saya mengidentifikasi masalah dan mengumpulkan masalah-masalah yang ada di PT Dasar Energi Prima yang hingga akhirnya saya bisa membuat aplikasi ini. Untuk yang ketiga yaitu minggu pertama dan kedua pada bulan April saya menganalisis recruitment system. Jadi saya melihat apa saja sih yang dibutuhkan untuk membangun aplikasi ini, lalu logikanya bagaimana, dan lain sebagainya. Untuk minggu ketiga dan minggu keempat pada bulan April, saya mulailah merancang aplikasi tersebut. Nah, untuk minggu ke-1 dan 2 pada bulan Mei, saya mulai mengimplementasikan dan testing. Jadi, saya membuat aplikasinya itu di sebuah hosting, lalu saya testing. Dan saya testingnya ini di PT Dasar Energi Prima sendiri. Saya menyuruh mereka untuk menggunakan aplikasi ini dan menerima saran dan masukan dari mereka. Nah, saran dan masukan dari mereka itu saya analisis dan saya evaluasi untuk kedepannya di sebuah sistem ini agar berjalan lebih baik lagi. Nah, pada saat minggu ketiga dan minggu keempat, saya melakukan analisis dan evaluasi sistem seperti yang saya jelaskan di sebelumnya tadi. Nah, pada bulan Juni, mulai saya penyusunan laporan dan penyusunan laporan akhir. Lalu selesai. Nah, berikut adalah tampilan implementasi dari sistem saya sendiri. Untuk saat ini saya masih menggunakan WordPress. Mungkin kedepannya saya mungkin akan mendeploy ke Laravel atau ke Dignetter untuk lebih baik lagi. Nah, untuk tema yang saya gunakan WP-LMS, tapi tidak semua saya menggunakannya. Jadi ada beberapa coding-coding itu juga saya ubah sedikit untuk menyesuaikan dengan si PT Dasar Energi Prima agar mudah digunakan. Yang terakhir yaitu security-nya. Karena ada yang bilang bahwa security dari WordPress sendiri itu rentan. Nah, untuk plugin WordPress-nya sendiri, saya menggunakan plugin dari WordFence. Itu plugin gratisan dari WordPress agar tidak mudah diserang oleh hacker. Dan untuk servernya, saya menggunakan keamanan dari Immunity 360. Ini sejenis antivirus untuk si server agar tidak mudah diserang virus dan tidak mudah disisipi oleh virus. Sekian presentasi dari saya. Apabila saya ada salah kata, saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kembalikan lagi ke Bu Rizky selaku dosen pembimbing saya. Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih atas presentasinya Mas Syahdan Filsafan. Iya. Untuk selanjutnya kepada dosen penguji Bapak Fajar Anas dan Bapak Firman Yudianto, kami persilakan. Siapa dulu ini? Assalamualaikum, Fajar. Pak Dan. Waalaikumsalam. Oke, Bapak Fajar dulu. Pak Firman, saya duluan ya. Yang muda dulu aja, yang muda. Assalamualaikum, Sadan. Ya, waalaikumsalam, Pak. Sehat? Alhamdulillah. Keluarga sehat? Alhamdulillah, Pak. Itu ada ibu kamu di belakang, sigap sekali beliau dalam mendokumentasikan. Iya, Pak. Ya, nggak usah tegang, Sadan ya. Iya, Pak. Nih, saya itu cuma nanya.
Pertanyaan pertama, Syahdan. Iya, Pak. Di judul kamu itu rancang bangun aplikasi training online bla 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 di perusahaan tempat kamu bekerja dengan metode learning management system. Nah, padahal di tulisan kamu di latar belakang, di landasan teori dan yang lainnya, kamu itu menjelaskan kalau learning management system itu aplikasi. Iya, benar. Nah, Bukan sebuah metode. Nah, itu saya minta dijelaskan di judulmu kok dengan metode learning management system. Itu ya, udah Ya. bener itu ya? Iya. Ya, itu pertanyaan pertama. Pertanyaan kedua, mana tadi ya tanda ya? Oh ini, di batasan masalah. Batasan masalah nomor 1. Itu pembuatan aplikasi ini peneliti menggunakan CMS WordPress. Iya, benar. Bukan menggunakan framework PHP. Iya, benar. Tetapi di landasan teori kamu, ini saya temukan di 2.2 itu bahasa pemrograman PHP. Dan juga ada, ada di 2.2 itu bahasa pemrograman PHP. Lah, itu kalau bukan menggunakan PHP, kenapa bahasa pemrograman PHP ini ada di landasan teori? Ya, itu saya kok atau saya yang kurang itu apa? Kurang paham, nanti digunakan di sebelah mana? Ya, minta tolong kamu jelaskan itu. Iya. Ya, terus satu lagi tadi metode penelitianmu. Nah, ini untuk apa itu namanya? Arah kotak studi lapangan dan studi literatur itu kenapa kok bisa apa itu namanya panahnya gabung gini, itu alurnya seperti apa? Itu saya kurang begitu paham dengan apa yang kamu gambarkan di situ, di itu ya, metode penelitian ya. Soalnya itu metode penelitian kan biasanya kan urutan, tapi ini kok ada kotak gitu, kayak ada sayapnya gitu atau gimana? Ya itu. Nah, terus satu lagi ini tadi, oh iya, tadi kan di slide agak-agak terakhir kamu itu tadi ada ada jadwal penyelesaian skripsi ya, penyelesaian tugas akhir. Iya, ada. Tapi di mana ini? Di proposalmu yang PDF ini nggak ada. Ya, ini cuma sampai terakhir yang saya buka halaman 16. Bener nggak? Atau saya salah buka dokumennya? Ya. Ya benar, halaman 16 kok. Halaman 16 terakhir ya. Ya, itu kok nggak ada atau lupa naruhnya atau gimana sih? Ya. Udah sih. Itu pertanyaan dari saya. Udah kecatat semua mulai dari judul sampai itu tadi, sampai terakhir timeline pengerjaan tugas akhir. Ya, Pak. Udah, silakan dijelaskan. Ya, saya coba menjawab ya, Pak. Untuk metode learning management system sendiri itu adalah bukan metode untuk mengerjakan skripsi ini, Pak. Jadi metode learning management system ini adalah sebuah aplikasi, sebuah
metode untuk membangun learning management system. Sebelumnya saya juga sudah riset beberapa metode-metode. Ada metode course management system itu kalau saya baca di salah satu jurnal ya Pak, course management system itu terlalu jadul dan terlalu tradisional, jadi kurang modern gitu untuk saat ini. Dan harganya juga terlalu mahal untuk implementasinya. Terus yang kedua yaitu ada talent management system. Nah, talent management system ini sendiri itu kurang bagus untuk diterapkan di pendidikan ini, Pak. Karena talent management system ini itu untuk satu perusahaan aja, jadi untuk apa ya, kayak untuk training pegawai di perusahaan itu. Untuk perekrutan, untuk menghubungkan karyawan dan mendorong kolaborasi, untuk mengelola kinerja, untuk memberikan pembelajaran dan pelatihan ulang kepada karyawan, dan melakukan penilaian terhadap karyawan tersebut. Jadi kalau misalkan digunakan untuk pendidikan ini itu kurang cocok Pak, karena ini kan untuk bisnis ke bisnis, jadi kurang cocok. Sehingga akhirnya saya menemukan learning management system yang fitur-fiturnya itu juga banyak dan modern, banyak digunakan juga, dan saya merasa learning management system ini yang paling cocok di antara yang lain gitu. Nah, untuk kenapa bahasa PHP muncul di landasan teori padahal saya menggunakan belum. Ini yang saya tanyakan bukan kenapa kamu menggunakan learning management system untuk menyelesaikan aplikasi training online-nya. Saya tanyanya itu yang ini apa? Kenapa di judul ini metode learning management system dengan metode learning management system. Padahal learning management system LMS itu kan aplikasi. Ya, aplikasi kita cuma pakai template-nya itu, entah itu Moodle atau yang lain. Nah, itu kamu juga menyebutkan di landasan teori itu sebuah aplikasi juga. Nah, ini yang saya tanyakan, ini kenapa di judul menggunakan metode? Kok enggak? Kenapa kok tidak dengan menggunakan learning management system? Nah, itu lebih bisa saya terima sih daripada memaksakan metode. Kalau metode itu kan kita buat satu metode atau kita mengambil metode dengan apa, Delon McLean atau metode waterfall atau black box testing atau apalah, itu kan kayak gitu metode-metode itu. Kalau learning management system kok kalau dituliskan metode learning management system itu kok gimana gitu ya? Nah, itu pertanyaan saya. Barangkali kamu ada sesuatu yang belum saya ketahui tentang itu. ya karena Saya nggak masalah kamu pakai learning management system atau course management system atau apa. ya karena learning management system sendiri kan adalah sebuah metode Pak. Jadi saya tuliskan metode di situ. Atau itu kesalahan ya Pak? Kalau menurut saya sih kurang tepat sih. Lebih baiknya masukan dari saya. Ya. Judulnya rancang bangun aplikasi bla 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 di perusahaan Delta Sinergi Prima menggunakan learning management system. Nah, atau apa itu? Untuk kata metodenya kayaknya lebih baik dihilangkan aja. Soalnya kan kalau kamu menggunakan metode learning management system nanti di dalam landasan teori kamu itu cemburu semua. Soalnya kan landasan teorimu banyak, learning management system, pemrograman PHP, banyak CMS. Nah, itu kan nanti cemburu mereka. Loh, itu yang dimasukkan di metode kok learning management system. Padahal saya juga dimasukkan di landasan teori. Kenapa nggak pilih saya? Nah, gitu maksudnya. Itu kan hampir sama kan, learning management system atau apa, atau yang kamu pakai yang kamu masukkan di landasan teori itu semua kayak mana tadi itu
MySQL, GNU, CMS. Nah, itu kan hampir-hampir sama tipenya kayak learning management system juga. Nah, Ya, Pak. itu Baik. ya. Terima kasih masukannya, nanti saya Oke. perbaiki lagi. Ya. Nah, untuk Selanjutnya. kenapa bahasa PHP muncul di landasan teori, padahal saya menggunakan CMS WordPress. Jadi gini Pak, kan tadi sudah saya jelaskan bahwa saya itu tidak menggunakan WordPress secara keseluruhan langsung. Ada beberapa coding yang saya ubah sedikit untuk menyesuaikan dengan metode sinergi prima. Sehingga di WordPress sendiri itu menggunakan bahasa pemrograman PHP untuk membangunnya. Jadi PHP itu saya masukkan ke dalam landasan teori, gitu Pak. Tapi yang di batasan masalah kok ada tulisan bukan menggunakan framework PHP. Itu kok saya kurang paham di situ, kenapa ya? Kalau framework Padahal PHP, CMS itu kan di batasan masalah nomor 1. ini Pak, kalau untuk framework PHP itu kan ada YI, Laravel, Codeignator, dan sebagainya. Nah, itu kan ya. Nah, sedangkan WordPress itu sendiri bukannya kan CMS bukan. itu CMS sendiri itu bukannya pakai PHP juga? Ya, pakai PHP, tapi kan bukan framework, Pak. Setahu saya CMS itu bukan sebuah framework, walaupun ada beberapa CMS yang bisa dibangun melalui framework, tapi untuk WordPress sendiri saya baca-baca kemarin itu bukan sebuah framework. Jadi kayak dia membangun CMS sendiri menggunakan PHP gitu, Pak. Mungkin salah. Berarti ini kata-katanya bikin ambigu saya ini berarti. Saya menggunakan CMS. Oh, gitu. Apa ya? Batasan masalahnya berarti disebutkan aja. Bukan menggunakan framework PHP seperti contohnya apa yang kamu sebutkan tadi itu apa? Laravel, Codeignator, YI, dan sebagainya. Nah, sebutkan itu aja. Nanti khawatir orang awam yang kayak saya itu nanti bacanya, loh, ini katanya nggak pakai PHP, tapi kok pakai framework PHP. Itu yang bikin saya bingung. Ya Pak, terima kasih atas masukannya. Nah, untuk pertanyaan nomor 3 terkait kenapa studi lapangan dan studi literatur itu saya buat panahnya bersamaan gitu. Ya karena studi lapangan dan studi literatur juga saya lakukan secara bersamaan Pak pada bulan Februari. Jadi pada bulan Februari itu saya mengadakan studi lapangan dan pada bulan Februari juga saya mengadakan studi literatur. Saya baca-baca dan mengumpulkan apapun yang saya butuhkan untuk untuk menyelesaikan penelitian ini. Gitu Pak. Oh gitu. Ya. Oh, jadi saran saya itu jadikan satu kotak aja. Oh, jadikan satu kotak. Jadikan satu kotak studi literatur dan studi lapangan. Udah, atau studi literatur dan lapangan. Satu kotak di bawahnya mulai dan di atasnya identifikasi masalah. Kalau daripada kamu kotaknya 2 terus dua-duanya ada di samping, nanti kan membingungkan. Oh gitu. Jadi jadikan satu kotak gitu ya? Ya, satu kotak aja. Biar gampang. Kayak analisis sistem. Analisis sistem itu kan prosesnya banyak. Iya. Ya, itu kan kamu jadikan satu kotak itu kan bisa kan? Iya Pak. Ya, terima kasih atas masukannya. Identifikasi masalah juga itu kamu jadikan satu kotak juga. Identifikasi masalah, tujuan penelitian, dan pembatasan masalah. Malah itu ada 3 pengerjaan yang harus dilakukan, kamu jadikan satu kotak. Makanya saya tadi nanya kok, ini kotaknya dibedakan kayak gini tuh ada sesuatu yang kurang saya pahami atau belum? Barangkali ada sesuatu yang masih kamu rahasiakan atau gimana? Jadi nggak ada sesuatu yang spesial ya? Nggak ada Pak. Berarti ya tetap jadikan satu kotak aja kayak
kayak identifikasi masalah dan tujuan dan pembatasan itu. Iya Pak. Terima kasih atas masukannya. Oh. Terus untuk kenapa kok tidak ada timeline di proposal? Nah, kemarin katanya Bu Rizky, metode penelitian itu adalah timeline pengerjaan proposal, Pak. Jadi saat ini nggak saya masukkan. Apakah itu juga perlu dimasukkan di proposal, Pak, untuk timeline-nya sendiri? Di format penulisan proposal tugas akhir bukannya ada timeline itu penyelesaian. Iya, Pak. Dan punya buku panduan skripsinya untuk proposal? Ada. Ada, coba dibuka. Saya lupa ngasihnya di mana. Bentar ya, Pak. Saya lupa nyimpennya di mana. Nggak apa-apa, itu nanti dulu aja, Sadan. Oh iya, Pak. Nanti dulu saya lempar dulu ke Pak Firman, barangkali Pak Firman sudah menahan diri terlalu lama untuk mengutarakan pertanyaannya. Silakan Pak Firman, ini saya sementara sudah dulu. Ya, terima kasih Pak Fajar. Selanjutnya saya berikan ke Pak Firman untuk waktu dan tempat dipersilahkan. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Sadan. Ya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat? Alhamdulillah. Suhu temperaturmu berapa? Masih Oh normal, iya, Pak. iya. Normal ya. Baik, Sadan. Iya, Pak. Langsung aja. Ini PT Delta Sinergi Prima ini saya pernah sempat bergabung di PT Delta Sinergi Prima waktu itu untuk pekerjaan ISO di PT PLN dan di Pertamina waktu asesmen. Iya, benar. Memang saya sempat pernah bergabung dan untuk ISO itu dan sama K3. Nah, pertanyaan saya, di sini kan saya paham ini Delta Sinergi Prima ini pelatihannya apa aja. Yang pertama saya tanyakan, learning management systemmu ini learning management system yang seperti apa? Karena di situ kalau bicara manajemen sistem terutama learning itu banyak itemnya. Nah, kira-kira batasan masalah kamu itu sampai di learning management system yang mana? Itu pertama. Karena kalau learning management system, karena saya tahu itu sangat banyak sekali di situ. Ya. Mulai dari masalah IQ, tentang masalah sikap, itu semuanya ada di situ. Tentang masalah skill, soft skill, hard skill itu banyak. Nah, kira-kira kamu yang mana ini? Tolong nanti di batasan kalau sudah dijawab, batasan masalah kamu harus lebih diperkuat. Itu pertama. Pelatihannya apa aja ya di situ. Ya. Yang kedua, pertanyaan saya, di penulisan di latar belakang, bab 1 itu juga latar belakang, bab 2, itu per alinea kan mesti di penulisan itu kan ada referensi. Nah, kamu ini mengambil referensi yang mana? Karena di daftar pustaka, kamu kosong.
Diketikkan itu kamu kosong di proposalnya. Daftar pustaka ini nggak ada. Nah, sementara setiap penulisan satu alinea ini disadur dari daftar pustaka yang mana atau referensi yang mana. Ini disadur dari referensi yang mana. Itu yang kedua ya. Ya. Di proposal coba dicek sadan nggak ada semua ya. Satu alinea tulisan di bawahnya nggak ada, disadur dari referensi mana. Alinea kedua ya. Ya, ya. Itu yang pertanyaan Pak Firman yang kedua. Pertanyaan yang ketiga hampir sama dengan punyanya Pak Fajar tadi. Sebenarnya metode learning management system ini sebenarnya bukan metode, tapi saya membacanya ini hanya sebuah aplikasi. Kalau bicara metode, otomatis tadi Pak Fajar sudah sempat bicara, tidak perlu kamu menggunakan PHP MySQL, tidak perlu kamu menggunakan GMS, semuanya itu tidak perlu. Karena di learning management system itu udah lengkap aplikasinya. Oh gitu. Kalau bisa minta ke PT Delta Sinergi Prima itu sudah lengkap untuk learning management systemnya itu. Tinggal itu metode learning management system itu bisa lewat kuesioner, bisa lewat langsung tes, ya, bisa lewat melalui wawancara online. Nah, ada 3 item di situ. Nah, kira-kira sebenarnya ini bukan, kalau masuk metode ya bab 2 tolong dijelaskan tentang learning management system. Dan learning management system kalau dijelaskan di bab 2 banyak sekali metodenya itu. Kalau kamu bicara kamu metodenya kamu pakai learning loh. Soalnya di bawahnya kamu sudah pakai use case, kamu sudah pakai banyak sekali. Ini antara judulmu dan bab 2 itu tidak tersambung gitu loh. Karena bab 2 itu kamu menjelaskan tentang GMS, nanti use case, tentang banyak sekali. Sementara yang kamu bahas tentang learning management system. Tolong saya dikasih penjelasan atau pemantapan jawaban supaya memang kamu menggunakan learning management system itu metode atau hanya aplikasi, atau kamu ini Pak, saya learning management system saya menggunakan metode ya. Di bab 2 nanti tolong semuanya PHP, semuanya use case bisa diganti. Ya. Ya, Bu. Itu pertanyaan saya. Sementara itu dulu silakan dijawab satu persatu. Ya, untuk learning management system seperti apa? Itu saya pengennya membuat itu seperti di coding gitu, Pak. Jadi di sana itu ada beberapa training dari Delta Sinergi Prima sendiri. Kalau nggak salah itu ada 13 training yang kemarin saya dapatkan, itu ada 13, 14, 15, 16, 17. Berapa yang kamu dapatkan itu? Ada sekitar 17 training, ada training ISO 9001, ISO 13495 dan seterusnya, itu ada 17 Banyak. item ya. Nah, terus saya tanya lagi ke direktur saya, kira-kira mana yang sekiranya bisa dijadikan online. Kan nggak mungkin semua training itu bisa dijadikan online ya Pak. Ada beberapa training yang bisa dijadikan online, ada yang nggak bisa dijadikan online. Nah, waktu saya tanyakan untuk saat ini, kemungkinan yang bisa dijadikan online itu ada training awareness ISO 9001, ISO 14001, ISO 2000, ISO 27001, ISO 19011, ISO 38500 dan ISO 30000 sendiri. Gitu, Pak. Jadi ya untuk kedepannya mungkin saya mau buat seperti Decoding atau Udemy atau sejenisnya gitu untuk learning management system sendiri. Kalau kamu mengcoding, kayaknya learning awareness-nya di ISO itu sudah lengkap itu. Tinggal kamu masukkan ke online aja. Kalau menurut saya loh. Karena tidak perlu di-coding, karena dia hanya seperti form atau form-form ISO. Kalau ISO loh ya, itu form-formnya ISO yang akan digunakan oleh perusahaan yang mau disertifikasi. Kan gitu. Kalau ISO loh, kamu bicara ISO loh, karena
Karena saya di situ gitu. Karena saya paham sekali. Oh, seperti Nah, itu ya, Pak. makanya kira-kira learning management systemmu ini tentang soft skill, hard skill-nya manusia, atau kamu tentang sertifikasi di perusahaan, terutama di sertifikasi ISO. Ini harus kamu apa namanya, jelaskan yang mana, sasaran kamu itu yang mana sih kira-kira, supaya tidak antara judul dan isi nanti saling bertolak-tolakan gitu. Coba jelaskan. Kamu inginnya di mana? Inginnya itu kayak gini, Pak. Jadi mungkin ke depannya itu bakal ada seperti studio di Delta Sinergi Prima. Ya, itu untuk rekaman. Jadi kayak di video gitu, Pak. Jadi ada mungkin Pak Direktur atau karyawan lainnya itu ngomong di depan kamera, terus diedit, ada tulisannya, dan mungkin di belakangnya itu ada kayak PPT-nya gitu, lalu dia menjelaskan. Nah, dari yang jelaskannya itu dimasukkan ke sebuah YouTube yang tidak bisa diakses di pencarian. Nah, dari YouTube itu di-embed, dimasukkan ke sebuah web, jadi ditampilkan di web gitu, Pak, untuk videonya. Gitu, Pak. Berarti kamu ini kembali lagi ke awal, kamu ini tentang masalah aplikasi training, ya kan? Judulmu dilihat rancang bangun aplikasi training. Berarti ini cuma training online. Nah, ini malah training online untuk perusahaan Delta Sinergi. Ya, padahal di Delta Sinergi ini aplikasi training ini udah lengkap. Kenapa kamu yang buat? Nah, jadi gini Pak, kan saya bekerja di PT Delta Sinergi Prima sendiri. Nah, itu saya lihat mereka belum punya aplikasi training online, dan ini sepertinya mereka sudah mulai membangun, Pak. Jadi kemarin itu saya juga sempat survei-survei, ya. Jadi kemarin itu saya juga sempat survei-survei tentang, saya disuruh nyoba Moodle, terus disuruh nyoba apa gitu, banyak pokoknya Pak, untuk menyempurnakan learning management system ini. Jadi kemarin juga sempat mencari-cari informasi terkait video conference yang paling baik yang bisa ada API-nya juga, jadi bisa terhubung dengan learning management system sendiri gitu Pak. Jadi untuk aplikasinya Pak Firman, ini yang dimau maksudnya Syahdan itu, yang bikin aplikasi training online yang di Delta Sinergi Prima itu sebenarnya si Syahdan. Cuman sama Syahdan itu dibawa sekaligus untuk pengerjaan skripsinya. Nah, awal mulanya di Delta Sinergi Prima ini masih berbasis manual. Jadi kalau ujian ya tetap by kertas isunya. Kertas manual diisi kemudian dikirim ke luar negeri. Nah, maunya perusahaan si Syahdan itu memang dia menggunakan learning management system. Kenapa metodenya itu learning management system? Sebenarnya yang dimau Syahdan itu pertamanya awal membuat asinkronus. Jadi kalau asinkronus learning management system itu teknik ngajarnya itu ya berpusat pada siswanya. Jadi PT Delta Sinergi Primanya itu hanya menyediakan sumber daya online pembelajarannya aja, tapi tidak menggunakan seperti video conference. Nah, yang dimau sebenarnya nanti adalah asinkronus sama sinkronus. Jadi sama Syahdan udah itu termasuk metode learning management system. Padahal dia tidak menjelaskan kalau asinkronusnya itu seperti pembelajaran kita lihat di YouTube. Nah, kalau yang sinkronus itu ada video conference ngomong, atau seperti apa wawancara secara daring seperti itu. Nah, itu yang nggak dijelaskan sama Syahdan. Intinya seperti itu. Oke, terima kasih. Halo, kok berhenti ya? Halo, suara saya ada di sana? Halo, tes. Halo. Itu kalau kita mau telekonferensi itu biasanya menggunakan video conference dengan ownernya yang di perusahaan situ. Apakah sekarang udah Syahdan? Ya, halo Pak. Gimana? Bisa diulangi? Telekonferensinya itu
apakah sudah nggak ada di Delta Sinergi Prima? Oh, paling pakai Zoom, Pak. Kayak kita ini. Kayaknya Jadi, ada deh. Gini Pak, untuk telekonferensi sendiri, untuk PT Delta Sinergi Prima itu belum punya. Dan kemarin saya juga sempat dikasih tugas untuk mencari-cari telekonferensi yang gratis, yang ada API-nya, yang bisa diimplementasikan juga di beberapa aplikasi PT Delta Sinergi Prima sendiri gitu Pak. Jadi Nah, untuk ini ada Zoom ini. kan Ada Zoom ya? Zoom ini juga kan baru digunakan di PT Delta Sinergi Prima sendiri Pak. Baru aja Pak, baru beberapa hari yang lalu itu ada lockdown, terus baru kenal Zoom juga PT Delta Sinergi Prima. Gitu Pak. Sebenarnya Ya gini, udah, Sadan. pakai Zoom aja. Zoom-nya nanti gini. di-embed ya, di-embed jadi apinya masukkan ke websitemu. Diinstal di servernya apa? PT Delta Sinergi Prima ya. Biar aksesnya semua langsung, Zoom-nya tanpa harus menginstal semua. Ya. Ya, pengennya gitu Bu untuk kedepannya, tapi untuk API dari Zoom sendiri itu sedikit ribet untuk komunikasinya Iya, ngoding karena sendiri ya, memang iya, susah. Integrasinya susah. Nah, integrasinya maksudnya susah. Syadan itu di situ, Zoom Pak. itu Makanya aja. dia hanya menulis metode learning management system karena sangat susah untuk model membuat seperti decoding. Jadi mereka masih manual. Jadi Syadan itu membuat webnya, memang webnya sudah ada, website aplikasi training online, tapi penggunaannya masih manual. Seperti itu. Nah, sama Syadan dibuatkan di satu template, dikodingkan semua, masing-masing untuk per item materinya per item itu namanya asinkronus. Cuman karena Syadan juga pengen seperti embed ke Zoom, embed ke websitenya, otomatis dia mau juga sinkronus itu. Tapi nggak tahu mampu nggak 3 bulan ini mengerjakan. Semoga dimudahkan. Jangan banyak-banyak, jangan banyak-banyak. Nanti kamu Sadan gelegeen nanti kamu. Satu aja poin yang diambil. Kalau menggunakan learning management system, satu aja Sadan. Supaya Sadan nggak kebanyakan. Kalau asinkronus sangat lama sekali. Nanti 3 bulan nggak nutut kamu nanti. Tuh, ya nggak apa-apa, Pak. Nggak Ya nggak apa-apa ya, apa-apa. janganlah. Jangan. Asal hasilnya kan maksimal. Ya, tapi Sudah separuh jalan, Bapak. Tenang aja. sinkronnya sudah separuh jalan. Sadan mampu. Oh iya, bagus kalau gitu. Berarti itu Insya aja Allah, Pak. diselesaikan nanti. Hmm? Ya, Nah, kalau Banyak loh itu asinkron. ya. untuk Berarti saya setuju dengan Bu Rizky. Diajar aja ya. Supaya rambutnya biar Nah, ya udah, saya setuju sama Bu sebenarnya Rizky gini itu. loh. Sebenarnya gini Sadan. ya, Pak. Di Delta Sinergi Prima ini sebenarnya PR yang terpenting itu adalah bagaimana memproteksi aplikasi-aplikasinya dari Delta Sinergi. Contoh, saya mau ngaudit ISO ya. Setelah itu saya sebelum datang di tempatnya itu, mereka itu dari PLN itu sudah tahu semua apa aja yang mau form-formnya. Nah, aplikasi ini yang harus disimpan, maksudnya proteksinya itu harus di-save. Itu yang terpenting. Ya nggak tahu ada yang membocorkan atau apa. Sebenarnya ada orang IT yang bisa memprotek itu. Sebenarnya PR utamanya sebenarnya itu. Karena banyak sekali kalau di Delta Sinergi Prima, kalau mau audit, dia sudah tahu, oh ini yang akan diaudit. Seperti itu. Tapi itu nanti PR kalau kamu sudah lama bekerja di situ. Ternyata tetap ya di Semampir ya. Ya, Semampir benar. Semampir. Oh iya. Nanti bisa Bu Rizky itu diajak sebagai direkturnya. Iya. Baik, sementara itu Sadan pertanyaan-pertanyaan saya. Ya. Pertanyaan-pertanyaan saya dan Sadan bisa bilang ke Delta Sinergi ini dosen-dosennya ini kalau mau ditarik boleh itu Pak Fajar, Bu Rizky itu bisa, Pak Istas. Karena iya, memang kliennya banyak. Ya, kenapa? Pak? Sementara Iya, bisa. situ Kenapa? Oh iya, ini saya mau menambahi punya Pak Firman tadi tuh. Ya, silakan. Kok di proposalmu
itunya nggak ada. Daftar Itunya pustakanya. apa, Pak? Oh iya. Itu biasanya kan Bu Rizky itu paling suka tuh daftar pustaka tahun yang terbaru, tahun 2020 atau bahkan tahun 2021 yang belum di publish itu sudah ada lebih bagus. Itu dampaknya kalau Bu Rizky itu kena keep stay home itu loh. Masak terus soalnya. Iya, Leng. Oh iya Pak Firman, halo. Iya, gimana? Pak Firman, untuk terkait form-form yang tadi yang diinginkan oleh Pak Firman itu tadi, sebenarnya tim IT-nya kantor itu sudah mulai membangun, Pak. Tapi kan itu ada tim yang membangunnya sendiri. Jadi ada kayak orang yang membangun itu sendiri. Nah, sedangkan saya itu difokuskan untuk LMS ini sendiri, Pak. Jadi kayak bagi peran gitu, Pak. Makanya saya jadikan skripsi untuk LMS itu sendiri. Iya. Saya paham. Tidak ini tidak bicara tentang masuk ke penelitian kamu. Penelitian kamu sudah saya bicara sudah mantap lah. Menggunakan learning management system saya anggap sudah mantap dan sangat dibutuhkan di PT itu. Iya, Pak. Sebenarnya itu. Cuma untuk tahapnya kalau kamu sudah lama kerja di situ ada poin-poin yang harus lebih diprotek. Intinya itu aja saran dari Pak Firman. Iya, terima kasih. Kalau saya sudah cukup, dosen pembimbing, nggak tahu untuk Pak Fajar, silakan kalau ada tambahan. Daftar pustaka ya, tolong ya. Iya, saya tambahkan di daftar Ada? pustaka. Coba sih atau daftar kamu- pustakanya dilihatkan, di-share sekalian di sini. Belum. Ya coba di-share sih. Saya takutnya kamu nggak punya Di-share daftar aja. pustaka. Iya, nanti lah gimana mau mempertanggungjawabkan ini nanti. Coba di-share daftar pustaka kayak punya siapa itu? Matis. Terus siapa lagi? Nah, untuk Kayaknya kok cuma punya Matis saja ya? Cuma satu aja yang daftar pustakamu. Bisa diklik. Nah, untuk daftar pustakanya saat ini masih berantakan seperti ini, Pak. Jadi ada beberapa yang lain lagi masih belum saya olah. Saya share. Penelitian terdahulunya itu dimasukkan semua ke daftar pustaka. Ini ada penelitian terdahulu ini 2010. Ya, ada. Kalau menurut Bu Rizky gimana itu tahun 2010? Kirim ke gimana, saya semua paper-papernya itu sudah saya suruh untuk memasukkan ke daftar pustaka, Bapak. Ini untuk yang judul penelitian yang 2010 ini masih, kalau menurut Bu Rizky gimana? Masih layak dipakai atau enggak ini? Yang poin 1 ini yang apa? Judul penelitiannya pembuatan aplikasi learning di pesantren Darul Kholam oleh Raden. Ini ada tulisannya 2010, nggak tahu ini salah ketik atau gimana. Kalau paper itu 10 tahun terakhir masih bisa digunakan, Bapak. Dan pembuatnya, misalkan LMS itu metodenya siapa yang membuat, itu boleh dimasukkan. Kalau misalnya dia tahun 1957 boleh. Penemunya boleh. Ini apa ini? Ini paper atau paper. Loh, di panduan apa enggak 6 tahun tak Bu Rizky? Maksimal paper enggak 6 tahun. Untuk referensi. Enggak ada gitu ya? Kalau misalnya aturannya di Prodi seperti apa? Syahdan, tolong dibaca daftar referensinya. Kalau misalnya 6 tahun ya silakan 6 tahun. Tapi sekali lagi Pak Firman, kalau misalnya dalam skripsi, kalau misalnya itu pembuatnya adalah perlu dimasukkan, boleh. Ada aturannya enggak, Sadan? Referensi Ada, itu Pak. harus 6 tahun. Kayaknya sih pernah ada ya? Kayaknya sih. Kayak. Ini di sini saya tidak menemukannya, Pak. Mungkin saya terlewat bacanya. Ini nggak apa-apa, nanti dibaca lagi. Udah, nggak masalah. Sementara digunakan boleh. Ya. Tapi saya ingin tahu, kita ini ingin tahu referensimu yang mana aja selain 3 itu.
apa itu HTTMP itu dan bab Apa Pak? 2 itu IMB? HTTP Oh, IMB. Kirain IMB. Nah, untuk sumber informasinya saya masih buat seperti ini Pak, jadi masih berantakan gini, dan ini beberapa ada artikel-artikel yang saya temukan beberapa waktu lalu. Mungkin masih kurang banyak lagi, nanti saya tambahkan lagi Pak. Oh ya, ini satu lagi untuk catatan buat kamu Sadan. Ya. Nanti ya selain merapikan apa? Daftar pustakanya, satu lagi ini untuk apa? Similarity kamu. Jadi ngambil sesuatu dari paper mana atau buku apa, itu diapain itu, di parafrase, kalimatnya dibolak-balik biar untuk similarity kamu itu tidak terlalu banyak. Ini saya cek di sini untuk di apa itu namanya, landasan teori ini kayaknya banyak yang sama dengan di website mana gitu ya. Ini baru proposal loh ya. Nanti kalau semakin banyak nanti bab 3, bab 4 pembahasan. Nah, itu bisa jadi nanti malah kalau nggak kamu kurangi dari sekarang, itu nanti makin bertambah similarity-nya. Ya itu tadi, karena referensinya tidak dicatat di dalam proposalnya, otomatis similarity-nya mengetak tidak mencantumkan sumber informasi. Kalau misalkan tertulis referensinya, otomatis bisa kok Pak, tidak teridentifikasi. Ini kayak Matis ini sudah apa itu namanya, satu paragraf itu yang Matis itu, yang menjelaskan tentang training itu, yang halaman berapa? Halaman 2. Di landasan teori juga, landasan teori itu kan kayaknya semuanya memang didapatkan di satu tempat. Ya nanti pada saat biar nggak menyulitkan kamu nanti. Iya. Tidak menjadi malah membulatkan. Apa itu? Bahasanya membulatkan itu. Membingungkan, masih bingung. Ini membulatkan. Biar kualitasnya itu makin bagus dan tetap terjaga. Ya. Mungkin jadi, perlu diperpanjang waktu proposalnya, Pak. Jangan. Jadi apa itu? Ya nggak apa-apa diperpanjang, Sadan. Mau sampai semester depan, Sadan? Jangan, Pak. Saya ngikuti kamu aja. Kalau mau diperpanjang, ayo. Kalau mau dipercepat, ayo. Pesan saya, skripsi ini apalagi jaraknya 3 bulan, tolong dioptimalkan Sadan. Kira-kira kalau itemnya terlalu banyak, bisa diskusi ke pembimbing, dikurangi sedikit. Kan seperti itu. Supaya kamu segera menjadi eskom. Ini nanti sampai Juli. Juli loh. Ya? Juli, yudisium Agustus. Kayaknya sih gitu. Lupa. Iya. Segera jadi dapat eskom kan. Juni-Juli ya. Kayaknya ya. Ruang lingkupnya loh Saden ya, ruang lingkup training online-mu itu dimasukkan batasan biar kelihatan sampai mana kamu ngerjainnya, biar nggak nanti kalau nggak kamu batasi nanti yang baca itu mintanya lebih dari yang sudah kamu buat. Ya. Jadi kalau misalkan saya ini
saya menganggapnya training online ini nanti bisa bisa ngupload, bisa langsung semua ini bisa. Tapi kan kamu punya bantahan. Oh iya Pak, itu di batasan masalah kan ini sudah ada batasannya kalau tidak mencakup hal tersebut. Oh ya udah. Pak Fajar atas masukannya. Pak Firman, ada masukan lagi atau Bu Rizky, ada Pak Istas? Kalau saya sih oke, sudah. Sudah nanti tinggal itu aja apa? Revisi saya nanti kirim ke Bu Endang biar didistribusikan ke kamu ya. Ya, terima kasih. Ada lagi yang perlu didiskusikan? Bapak Firman sudah cukup? Nah, cukup, cuma metodenya Sadan ya. Tolong metode yang kamu gunakan yang pasti yang mana. Supaya agar pada saat kamu sudah menulis sampai kesimpulan nanti setelah melanjutkan untuk ke skripsi, nanti malah metode kamu akan antara judul dan isi tidak sama. Usahakan sinkronkan, samakan. Mungkin PR-nya dari itu sinkron itu mungkin disinkronkan antara judul dan metodenya ya. Iya Pak, iya. Pesan saya itu aja, tetap semangat ya. Ya. Insya Allah kamu bisa Ya Sadan ya, bisa ya. Sudah Ya, cukup? Yakin ya? Ya, cukup. Oke. Oke, Pak selanjutnya Istas. Bapak Istas Pratomo, mungkin ada yang ingin ditanyakan Bapak? Sepertinya kemarin ini ya sudah diskusi ya kemarin sama Sadan, dan itu saya sudah paham maksudnya. Jadi ya yang penting hasilnya, saya mau lihat hasilnya seperti apa, dan itu parameter bagus enggaknya itu biasanya laris, artinya banyak dipakai. Jadi harus ada itu nanti unsur itu. Berapa orang yang tertarik menggunakan itu, baik secara isinya maupun secara user interface-nya. Jadi user interface itu kemudahan dari aplikasi itu. Kalau konten sih ya diusahakan juga yang bagus supaya intinya banyak yang menggunakan lah. Jadi sebuah sistem informasi, sebuah aplikasi itu parameter bagus enggaknya itu dari yang banyak yang pakai. Sebagus apapun kalau enggak banyak yang pakai, itu ciri-ciri dari enggak simple, ciri-ciri dari rumit, ciri-ciri dari tidak mudah gitu ya. Mungkin itu aja dari saya. Saya kembalikan ke Bu Rizky. Baik, terima kasih Pak Istas atas masukannya. Sadan untuk di sini sudah paham? Ya, sudah paham Bu. Oke, jadi untuk metodenya nanti diputuskan ya, mau menggunakan metode seperti asinkronus atau mau sinkronus atau dua-duanya. Kalau misalkan kedua-duanya, dituliskan metodenya asinkronus dan sinkronus linear learning management system. Tapi kalau misalnya hanya asinkronus saja, tidak sampai kalian Sadan menginstal atau menggabungkan integrasi antara Zoom misalkan seperti itu, atau NetMeeting atau Webex seperti itu, atau mau pakai API-nya Google Meet ke servernya Delta Sinergi Prima, maka Sadan menggunakan metodenya asinkronus dan sinkronus seperti itu. Ya Bu. Nah, itu ditentukan dulu ya. Ya Bu. Kalau misalnya hanya sekedar asinkronus, tetap dituliskan asinkronus learning management system seperti itu. Dan untuk yang lainnya saya rasa sudah disebutkan oleh Pak Firman dan Pak Fajar mengenai hal-hal terkait referensi. Walaupun saya minta referensinya harus lebih dari 10, itu tolong dituliskan semua di daftar pustaka. Supaya nanti pengecekan plagiarismenya, karena Sadan mengutip dari paper tersebut, itu akan mengurangi
plagiarismenya. Iya, Bu. Seperti itu. Sudah, saya rasa sekian dari saya. Nanti kalau tidak salah revisinya itu sekitar 1 mingguan ya Pak ya? 1 mingguan. Boleh 1 minggu, boleh 1 bulan, boleh 1 tahun juga boleh. Oke. Jangan sampai lebih dari seminggu. Jangan lebih dari seminggu. Ditunggu Pak Fajar besok hari Senin. Kalau kamu lah nggak selesai nyelesain tugas akhirnya. Oke. Ya kalau misalkan nanti di akhir bisa buat sampai sinkronusnya sekalian, ya nggak apa-apa. Tapi kalau misalnya itu terlalu berat, ya cukuplah asinkronus saja. Ya, Bu. Yang penting security-nya diperhitungkan ya, Sandan. Ya. Seperti kata Sandan? Pak Firman. Iya, Sanggup ya. bisa Bapak. Ngerti ya apa yang harus dikerjakan ya. Iya, iya. Paham ya. Iya, Pak. Jangan sampai nanti kamu iya tapi di belakang bingung sendiri. Ya. Terus itu kata-kata yang tidak menggunakan PHP tolong dihapus ya. Selama kamu menggunakan web, itu pasti pakai PHP. Ada PHP-nya, ada CSS-nya, ada semuanya. Penggabungan semuanya. Oke, Sandan? Iya, Bu. Iya, Bu. Saya catat. Halo? Iya, iya, saya catat. Paham? Iya, paham. Ya. Oke. Sudah? Sekian untuk sidang proposal Masya dan Filsafan. Untuk revisinya silakan dikirimkan ke Bu Endang. Nanti Syadan bisa minta ke Bu Endang ya. Iya, Bu. Baik, saya akhiri sidang proposal hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya end meeting ya. Iya, silahkan.